Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belajar secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Fendi Nurhanisa sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Adapun tujuan dari pemberian layanan ini, yang pertama, agar peserta didik atau konseling dapat mengenal Tuhannya secara lebih dekat. Yang kedua, agar peserta didik atau konseling dapat mengetahui tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, agar peserta didik atau konseling dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, mungkin sejak kecil kalian sudah mengenal Tuhan. Bahkan sejak lahir kalian sudah diajarkan oleh ayah kalian. Nah, itu salah satu upaya orang tua untuk mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengenalkan Allah kepada kita. Yuk kita kenal Tuhan kita secara lebih dekat. Apersepsi. Kapankah kita ingat kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak hanya pada saat sembahyang atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah-ibadah atau ritual lainnya. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Nah, persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita, ataukah menganggap Dia hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? Allah sebagai pemeran utama maksudnya, Allah lah yang mengatur semua hidup kita. Allah sebagai peran pengganti, kita hanya memanggil Allah jika kita membutuhkannya. Contohnya ketika sakit atau sedang ditimpa musibah, kita sebut terus namanya. Tetapi jika mendengar azan, tidak buru-buru sholat menghadap panggilannya. Atau yang lebih parah, yang ketiga, Allah tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan. Allah hanya melihat kita hidup dengan seenaknya. Nah, dari ketiga tadi, kita dalam posisi yang mana? Berikut beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita. Yang pertama, berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Yang kedua, bersyukurlah atas semua karunia, nikmat yang diberikannya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur, baik di kala susah maupun di kala senang. Yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, maka marilah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah yang kita jalani lebih mantap dan lebih bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan. Adapun bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan, diantaranya yang pertama penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di siang hari maupun di malam hari, pasti akan merasakan ketakjuban yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus luar angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya.
Kemudian penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan, hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudra yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya diciptakan Allah untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Tanda dari kebesaran Allah dan ciptaan Allah yang selanjutnya adalah lautan. Nah, dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal mampu berlayar mengarungi lautan yang sangat luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal, serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Hal ini mempertegas kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Selanjutnya adalah angin. Kalian tentu pernah merasakan hembusan angin, tapi apakah kalian pernah melihat warna dan bentuk dari angin? Itulah bukti kebesaran dari Allah. Hingga saat ini, belum ada yang mampu menciptakan angin secara alami. Tanda dari kebesaran Allah dan ciptaan Allah yang selanjutnya adalah hujan. Air hujan yang turun ke bumi adalah nikmat yang sangat tidak terhingga. Coba kita bayangkan, jika di suatu tempat tidak diguyur hujan dalam jangka waktu yang lama, pasti akan kering kerontang. Saat tempat ini diguyur hujan, maka tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Yang terakhir adalah awan. Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Nah, anak-anak, tadi Ibu telah menjelaskan materi mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam setiap episode kehidupan kita. Tuhanlah yang mengatur segala kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu mengenal, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Cukup sekian pembelajaran daring dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas materi mengenai belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.